Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para saudaraku rahimakumullah, awal kali ku ucapkan alhamdulillah, rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya sama-sama dapat syafaat dari Rasulullah, sehingga kita yang berkumpul ini dan yang ada di tempat saya ini serta yang mendengarkan sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi di dalam pembukaan tadi, bahwa kita sekarang akan menceritakan tentang Syahrul Ramadan, tentang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, 2 hari lagi insya Allah, atau 1 hari lagi ikut ketentuan ru'yat nanti, insya Allah kita akan melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah, bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dikabulkan oleh Allah segala permintaan dan doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini jangankan kita memasuki di dalamnya, senang saja, gembira saja dengan adanya bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, hati kita gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka api neraka tidak akan memakan badan kita, tidak akan memakan jasad kita. Man fariha bidukhuli Ramadan, katanya Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang senang, gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan api neraka memakan jasadnya. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan oleh Allah jasadnya dimakan oleh api neraka. Maknanya kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, berarti kita mukhalafahnya, berarti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya begitu, sama-sama masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu, saudaraku rahimakumullah, mulai sekarang mari memperbaiki diri. Mari memperbaiki diri
Mari diri kita diusahakan mengadakan evaluasi sendiri terhadap diri kita sekarang ini. Apakah kita ini betul-betul gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Dan bagaimana program kita nanti setelah kita datang bulan suci Ramadan? Nah, oleh sebab itu saudaraku, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Datangnya bulan Ramadan terhadap kita, usahakan dari sekarang. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kita setelah masuk dalam bulan suci Ramadan mengerjakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Usahakan kita mengenal sekarang bagaimana puasa kita diterima oleh Allah, bagaimana puasa kita ditolak oleh Allah, bagaimana puasa kita yang derajatnya tinggi di sisi Allah, bagaimana puasa kita yang kita laksanakan nanti semakin mendapatkan ampunan yang banyak, semakin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang saudaraku rahimakumullah, usahakan. Nah, sekarang yang kita usahakan, pertama, diingat dalam kita mengerjakan puasa Ramadan nanti, diingat hal-hal yang merusak, hal-hal yang membatalkan puasa kita nanti, yang membatalkan puasa bulan Ramadan, yang membatalkan kita mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Ini program kita, usahakan kita, berusaha kita tidak mengerjakan hal-hal yang merusak puasa, tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena saudaraku rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan puasa itu diingat betul. Secara global yang membatalkan puasa itu ada dua. Secara global, secara garis besarnya yang membatalkan puasa itu ada berapa? Ada dua. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama, yang membatalkan puasa, batal puasa, tapi bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya yang batal. Yang kedua, batal puasa, bukan pahalanya yang batal, tetapi pekerjaan puasanya itu yang batal. Nah, apa di antara keduanya ini? Pertama, ingat, pertama batal puasa, tetapi bukan pekerjaannya yang batal, batal pahala puasa. Yang kedua, batal puasa, bukan pahalanya, tetapi pekerjaan puasa itu yang batal. Nah, yang pertama saudaraku rahimakumullah, batal puasa tapi bukan puasanya yang batal, batal pahalanya. Ini yang harus dari sekarang kita pikirkan, kita angan-angan, kita usahakan jangan sampai ke situ. Nah, batal puasa berarti kita tidak mengharapkan lagi batal pahala puasa, berarti kita tidak mengharapkan lagi pahala puasa untuk seterusnya, tapi pekerjaan tetap. Nah, apa diantaranya yang membatalkan puasa? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsu khisalin yuftirna as-sha'ima wa yanqudu al-wudu'a al-kidbu wal-ghibatu wan-namimatu wan-nadaru bisyahwatin wal yaminul kadibatun. Nah, itu yang membatalkan puasa, tetapi bukan pekerjaan puasanya yang batal. Yang batal adalah pahala puasa. Yang pertama, katanya Rasulullah, khamsu hisalin, katanya Rasulullah, 5 perkara. Yuftirna sha'ima, batal puasa. Tetapi di sini yang dimaksud ay tabtulu thawabuhu, maksudnya batal pahalanya. Tabtulu thawabuhu, batal pahalanya. Pahala puasa tidak dapat, tinggal haus, tinggal lapar kita, tapi pahala tidak dapat, tidak akan dapat seterusnya ini. Yang pertama al-kidbu, bohong. Yang pertama al-kidbu, bohong. Pertama, bohong di dalam bulan Ramadan. Jangan sembarangan berbohong di dalam bulan suci Ramadan, pahala puasa dihapus oleh Allah.
berarti tidak mendapatkan pahala puasanya. Sehari suntuk, dari mulai imsak sampai maghrib kita lapar, haus, bohong sekali, berarti pahala puasa dihapus oleh Allah. Yang kedua, yang batal yuftirna saima tabtulu thawabuhu, yang batal pahala puasanya. Yang kedua, wal ghibatu, memfitnah antara satu dengan yang lain, yang lain dengan yang lainnya. Fitnah itu membuat pahala puasa kita tidak dapat. Yang ketiga, wan namimatu, mengadu domba antara yang si A dengan yang B diadu oleh si C, antara si C dengan si B diadu oleh yang A, si sini ke sana ke situ dan lain sebagainya. Ingat saudaraku, wan namimatu, mengadu domba adalah batal puasanya, artinya batal pahala puasa. Lagi bagi anak-anak muda yang muda-muda itu, yang muda-muda, wan nadaru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Kalau tidak syahwat, tidak. Melihat dengan syahwat berarti batal pahala puasa. Batal pahala puasa, tidak mendapatkan pahala puasa. Percuma kita sehari lapar. Kemudian yang kelima, katanya Rasulullah, wal yaminul kadibatu, sumpah palsu, sumpah yang dusta, palsu. Bersumpah tapi bohong. Bersumpah tapi bohong, sumpah palsu. Sumpah palsu itu berarti membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Ingat saudaraku, ini hal yang pertama. Yang batal puasanya, tapi bukan pekerjaannya yang batal, tapi pahala puasanya yang batal. Maknanya kita tidak mengharapkan lagi pahala puasa. Percuma kita. Kalau dikerjakan sebulan suntuk, ya sebulan tidak dapat pahala. Percuma. Ini lebih hati-hati saudaraku, rahimakumullah. Lebih berhati-hati. Kemudian kalau pekerjaannya yang batal masih mengharapkan kita di lain waktu, masih mengharapkan pahala puasa apabila kita nanti mengqadha di lain waktu. Tapi kalau pahalanya yang batal, tidak ada gunanya kita puasa sehari suntuk atau sebulan suntuk. Tidak ada gunanya saudaraku, tidak dapat pahala. Padahal itu yang kita harapkan, pahala dari sisi Allah, maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat saudaraku, hal ini yang pertama. Secara garis besarnya yang membatalkan puasa itu ada dua. Satu, batal pahala puasanya. Yang kedua, batal pekerjaan puasa. Yang pertama, batal pahala puasa. Ada 5 perkara katanya Rasulullah. Pertama, bohong. Yang kedua, memfitnah. Yang ketiga, ngadu domba. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima adalah sumpah palsu. 5 perkara itulah yang membatalkan pahala puasa. Mari hati-hati saudaraku, mari hati-hati. Mulai dari sekarang usahakan kita bagaimana tidak mengerjakan yang 5 perkara itu. Paham? Begitulah dulu saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah yang dirahmati Allah. Rawahul Azdi wad Dailami. Al-Azdi wad Dailami riwayatnya ini dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga apa yang saya sampaikan untuk yang batal pahala pekerjaan puasanya, insyaallah pengajian seterusnya. Sekarang sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ilmu yang bermanfaat, khususnya terhadap diri saya pribadi dan umumnya terhadap antum semuanya. Sama-sama kita mendapat sampai umur kita ke bulan Ramadan, ke bulan puasa bulan Ramadan, dan kita nanti di bulan Ramadan semoga dapat maghfirah, ampunan
dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya nanti setelah puasa sama-sama diampuni oleh Allah, setelah Ramadan sama-sama diampuni oleh Allah, dan sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala serta selamat fid dini wad dunya wal akhirah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Semoga bermanfaat, amin Allahumma amin. Salah dan hilaf saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi